Susahnya itu nyari makan karena banyak yang tutup kan sekarang. Kalian ini sekarang ngekos nih karena memang diidam-idamkan dari dulu, apa memang nggak sengaja karena kalian dapatnya kampusnya di Bandung akhirnya kalian ngekos? Udah dari SMA mikir karena Kenapa prinsip lu nggak nyaman di rumah? Pernah ngajak, ada orang yang ngajak lu aneh-aneh nggak sih gitu, misalnya selama kos di Bandung gitu? Halo, balik lagi di channel gua HDG. Di video kali ini gua kedatangan dua orang mahasiswi yang ada di kota Bandung. Nah, di ngopi bareng mahasiswa kali ini, gua mau nanya-nanya sama mereka yang katanya mereka lagi berjuang di kota Bandung masa pandemi kayak gini. Oke? Halo kalian. sorry Pak. Oh. Oke. Boleh kenalin dulu nama kalian? Dari lu? Nama gue Windy Apalia Amanda, dipanggil Windy. Gue dari Telkom University, jurusannya Digital Communication. Asal lu dari mana? Gue dari Lampung. Asalnya Lampung. Oke, lu? Nama saya Lulu, saya dari Medan, satu kelas sama Budi. Oh, satu kelas. Jurusan? Communication, Mbak ya. Oke. Asal lu dari? Medan. Oke. Nah, berarti kalian nih dari jauh ya, dari Sumatera ya. Satu dari ujung Sumatera, dari Medan, satu lagi dari ujung Sumatera juga di bawah ya, dari Lampung. Nah, ini kan di masa pandemi kayak gini nih. Ini kalian masih ngekos atau tinggal di rumah saudara di sini? Ngekos. Ngekos. Anak kosan, guys. Oke. Nah, lu nih ngekos di Bandung ya. Di masa pandemi ini apa sih yang lu rasain? Jadi anak kos di masa pandemi. Kalau sekarang sih masa pandemi gini ya bang ya, susahnya itu nyari makan karena banyak yang tutup kan sekarang ini, banyak yang dibatasin. Kayak gue biasanya makan malam jam 8 gitu, ternyata ya udah tutup jam 7 gitu, jadi agak susah juga. Agak susah nyari kosan. Lalu? Sama, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi yang jadi pikiran selama pandemi ini karena jauh dari keluarga kan, jadinya khawatir. Oh, Karena kan pandemi kayak gini nggak stabil kondisinya, jadinya khawatir. Banyak overthinkingnya jadinya karena jauh. Oh, nah, lu nih ngekos sekarang apa memang kepengen ngekos dari dulu? Memang lah, gue nih kalau kuliah nih cita-cita pengen ngekos nih kan, kebanyakan banyak mahasiswa yang begitu ya. Gue SMA, gue pengen kuliah karena gue pengen ngekos. Nah, kalian ini sekarang ngekos nih karena memang diidam-idamkan dari dulu, apa memang nggak sengaja karena kalian dapatnya kampusnya di Bandung akhirnya kalian ngekos gitu? Nah, dari lu? Kalau gue sih, gue pertama kali ngerantau ya di Bandung ini. Jadi sebelum-sebelumnya gue nggak ada pikiran bakalan kuliah di Bandung juga. Ngekos ini emang karena gue kuliah di Bandung. Dan nggak ada basic sama sekali dulunya gue mau di Bandung. Nggak pernah ada cita-cita, gue pengen ngekos gitu pokoknya. Dimanapun kuliahnya gue pengen ngekos, kan ada juga yang begitu. Nggak ada pikiran pengen ngekos malah. Lalu? Jadi ya seterimanya aja. Udah dari SMA mikir karena Kenapa prinsip lu nggak nyaman di rumah? karena prinsip dari orang tua itu kalau udah gede harus merantau. Jadi ngekos. Oh, memang prinsip orang Sumatera itu rata-rata gitu ya? Enggak? Nggak tahu sih semuanya atau enggak, tapi di keluarga kayak gitu. Oh. Nah, pengalaman lu yang paling, lu kan ngekos di Bandung ya? Pengalaman lu yang paling nggak enak ngekos apa? Aku pernah sakit, maksudnya sebelumnya belum pernah sakit yang separah itu dan jauh dari orang tua. Itu rasanya campur aduk banget, sedih, kangen, takut kenapa-napa gitu, khawatir. Terus yang paling gak enak itu kalau misalnya kita ada masalah, kita jauh dari ibu. Masalah dengan kamu? Sama aja. Aja. Problem itu kalau ada problem terus jauh dari ibu rasanya berat. Tapi komunikasi tetap jalan selama itu gitu. Nah lu? Kalau gue sih paling susahnya karena apa ya, kalau ngekos itu yang awalnya nggak pernah manage semuanya sendiri, akhirnya semua harus ditanggung sendiri gitu. Kayak keuangan, kayak kesehatan, terus lagi makan dan lain-lain itu harus ditanggung sendiri karena orang tua tuh selalu bilang kalau lu udah berani ngekos, lu udah harus berani tanggung semuanya sendiri. Dalam artian ya bukan orang tua ngelepas juga gitu. Kayak ya lu harus tanggung jawab sama kesehatan lu. Kalau misalkan lu kenapa-napa ya lu yang repot nantinya di sana. Ya mungkin susah-susahnya ya semuanya sendiri. Lu ngerasa ini nggak sih? Kalau ngekos tuh, gue ngekos, jadi gue apa? Jadi bebas nih gitu dari keluarga. Lu pernah ngerasa ada di titik itu nggak sih lu pertama kali ngekos? Enggak, kalau aku enggak. Karena dari di rumah pun udah di ini. Udah bebas aja maksudnya gitu ya? Karena gak pernah ada aturan aneh-aneh
izin pulang ya pulang gitu. Lu pernah ngerasain homesick nggak sih? Homesick yang beneran, kayaknya gue pengen balik banget nih, tapi nggak memungkinkan gitu loh. Sebelum pandemi ya, kayaknya beban di kampus nih kayaknya lagi berat nih, gue homesick banget pengen pulang gitu. Itu pernah nggak sih sampai yang benar-benar bikin lu ngedrop gitu? Kayaknya waktu sakit kemarin sih aku itu homesick parah karena lagi sakit mungkin, jadinya kondisi lagi drop, jadinya kayak gitu mikirnya. Kalau normal mungkin karena tiap hari kalau bisa teleponan jadinya nggak terlalu ngaruh. Kalau lu? Gue dari awal nggak ada pikiran homesick atau gimana sih. Wah, jadi lu nggak mau pulang lagi ke sana? Ya bukan nggak mau pulang, tapi ya gimana ya? Mungkin gue udah agak ya lumayan membiasakan diri untuk sendiri sendiri, jadi ya udah enak-enak aja gitu. Kayak sebelum gue ke Bandung pun udah dipesenin gitu loh. Kalau udah sampai di sana ya udah fokus ke diri sendiri aja, nggak perlu mikirin yang di rumah. Karena kalau misalkan lu kepikiran di rumah, kacau kuliah lu ntar. Gituin sih. Nah, lu pernah ngerasa punya pengalaman gak sih punya masalah sama temen kosan gitu? Lu sekosan sendiri-sendiri? Sendiri ya? Enggak satu kosan berdua, bertiga, enggak? Lu pernah ngerasa nggak punya temen satu kosan, ya walaupun beda kamar, tapi lu ngerasa keganggu banget, lu nggak nyaman banget, pernah nggak sih? Pernah? Lu kenapa pernah kayak gitu? Karena sama tetangga, kalau aku dulu sama tetangga sebelah di kosan lama, jorok banget, nggak kuat. Maksudnya tuh kayak dia punya sampah, dia taruh di depan aja gitu, nggak dia buang. Di depan pintu gitu ya? Iya benar. Dia nggak buang ke bawah, di situ jadi didatengin kucing, dia berantakin kucing, jadi bersemut, itu stres banget pada saat itu. Terus kan dulu kamar mandinya bareng ya? Oh di luar? Ya di luar, yang di kosan yang lama tuh kamar mandinya di luar. Nggak kebayang bekas itu ditinggal di situ. Ventilator, maaf ya, ventilator itu ditinggal di situ nggak dibuang. Di depan gitu? Iya bang, di dalam kamar mandinya dia nggak buang sampahnya. Oh. Jadi tuh kalau. Dan emang lu yakin itu orangnya? Karena kita di lantai itu cuma berdua. Oh. Jadi siapa lagi? Oke. Terus lu pernah coba negur? Sayangnya karena pada saat itu kita kuliahnya masih tatap muka, waktunya di kos itu sedikit, jarang ketemu. Jadinya nggak pernah sih langsung ngomong gitu tuh, nggak pernah. Padahal sebenarnya pingin, karena udah berapa kali ya, bukan sekali dua kali kan soalnya pingin ngomong, tapi sayangnya nggak pernah ada waktunya. Jadi nggak pernah sampai omongan itu nggak pernah, tapi lu keganggu banget sama orang gitu. Karena di depan mata kan soalnya. Akhirnya lu pindah kosan? Pindah. Akhirnya lu pindah kosan gara-gara dia? Gara-gara dia dan ada hal yang lain juga sih. Lalu pernah ngerasa? Gue merasa gak enak di kosan, kayak sama teman tetangga tuh ya pernah masalah sampah, karena kamar kosan gue tuh deket-deketan banget kan, kayak depan-depanan gini. Kayak kalau misalkan dia buang sampahnya numpuk gitu, gak dibuang ke bawah ya kemana-mana baunya. Terus lagi perkara jemuran. Jemuran itu cuma satu di kosan itu kan. Gue pernah ngalamin begini kan. Jadi jemuran itu cuma satu, dan posisinya gue lagi nyuci itu. Pas gue nyuci masih penuh, itu udah kering, sebenarnya udah kering itu jemuran, tapi nggak diangkat-angkat dari seminggu yang lalu. Jemurannya dia? Iya, akhirnya gue singkirin aja lah. Oh. Ya pas. Karena space-nya maksudnya gitu. Nah setelah kejadian itu kayak langsung sini-sinisan gitu, orang bawah sama orang atas, kayak dikiranya kayak lu pelit amat sih sama wilayah sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya nggak akur aja di kosan itu. Oh gitu. Akhirnya lu juga pindah? Enggak, gue masih tetap. Oh masih di situ sekarang. Dia yang pindah. Oke, lu pernah? Cerita lu kamar mandi dalam apa kamar mandi luar? Di dalam. Dalam. Nah, lu pernah ngalamin kamar mandi luar ya? Gua nggak kebayang ya kalau kamar mandi luar gitu gimana lu kalau lu kuliah pagi, terus lu kamar mandi di luar dan memang itu ngantri kan, kita nggak tahu orang menggunakan kamar mandi kayak gimana ya. Dan nggak tahu sih gimana sih pengalaman orang ngekos kamar mandi luar gitu. Pernah nemu pengalaman unik nggak sih? Pengalaman uniknya paling ngantri jadinya. Walaupun cuma berdua, yang satu itu mandinya udah kayak konser tunggal gitu. Lama sambil nyanyi. Benar, dia bawa HP denger lagu ke dalam. Maksudnya ya kalau tinggal bareng itu harus ada toleransi gitu, nggak boleh suka-suka kayak di rumah sendiri. Pernah sekali hampir telat doang sih, itu pun cuma sekali karena syukurnya jadwal kuliah kita tuh nggak ada yang bentrok gitu. Oh, beda-beda semua. Untungnya itu. Terus juga aku tipikal orang yang misalnya ada kelas pagi, dari jam berapa aku udah bangun, udah mandi. Karena tahu kan itu kamar mandi bersama, daripada ribet, daripada terlambat, ya udah ngalah aja, lebih dulu mandinya. Kebayang gua kalau tiba-tiba pagi-pagi pengen boker gitu kan, di dalamnya masih ada orang sambil nyanyi pula. Gua udah kebayang tuh dan begitu ada. Menangis.
Iya benar menangis. Nah, kalian ini kan dari Sumatera ya, terus kuliah di Bandung. Pernah ngerasa nggak ada perbedaan culture gitu? Yang ternyata kos di Bandung kok begini ya gitu, atau pernah ada orang yang ngajak lu aneh-aneh nggak sih gitu misalnya selama kos di Bandung gitu misalnya? Karena kan gue pernah denger juga kalau dari daerah ngekos ke Bandung tuh suka ada yang suka ada yang tiba-tiba jadi berubah sikap karena ada pergaulan yang aneh-aneh misalnya gitu. Lu pernah nggak sih ngerasa oh ternyata begini loh di kuliah di Bandung atau ngekos di Bandung gitu? Kalau gue sih selama di Bandung nih syukur alhamdulillahnya aman-aman aja. Nggak pernah ketemu yang aneh-aneh, syukurnya itu nggak ketemu. Cuman ada culture shocknya tuh kayak gue kan ngerti bahasa Sunda gitu. Jadi kalau misalkan ada penjual bilang pakai bahasa Sunda tuh gue bilang, hah? Apa ya gue nggak ngerti itu. Kadang sampai ngomong ke penjualnya, bisa nggak sih pakai bahasa Indonesia aja karena nggak ngerti sama sekali. Cuman banyak yang bilang, lu kalau misalkan di Bandung mendingan sama teman yang emang ngerti bahasa Sunda deh daripada lu minta pakai bahasa Indonesia. Soalnya kadang banyak yang suka ngakal-ngakalin kayak gitu. Cuman ya kan nggak semua yang kayak gitu. Ya udah gue yakin aja lah, bener-bener aja. Terus lagi karena di Sumatera itu entah kenapa orang-orang tuh mikirnya orang Sumatera tuh galak-galak, keras-keras gitu kalau ngomong. Ya padahal kalau gua di sana tuh ngomongnya kayak gini gitu. Jadi ya kayak dipikirnya emang nggak semua ya galak-galak? Enggak semua galak-galak semua. Terus lagi kalau misalkan gua ngomong apa gitu, nanti orang mikirnya, "Wih, lu gak usah marah-marah deh, Perasaan gue, ya gua santai aja loh, gue santai, nggak marah-marah. Ngomong tuh kayak ngegas gitu ya? Iya. Terus lagi kalau gua ngomong terlalu cepat gitu padahal. Ya mereka kayak mikir, lu buru-buru amat sih kalau ngomong. Tapi emang di sana kebiasaan ngomong kayak gitu. Nah, lu? Kalau yang aneh-aneh nggak ada. Syukurnya nggak ada. Mungkin karena aku kelihatan tidak menarik untuk diajak yang aneh. Jadi nggak diajak yang aneh-aneh. Jadi bagus juga sih. Terus kalau culture shocknya itu sebenarnya gini bang, aku tuh nggak disangka orang Medan gitu. Jadi banyak yang berpikir aku bukan orang Medan, aku bukan orang Sumatera. Banyak yang mikir aku ya dari Jawa gitu kan. Jadinya tandanya kan aku udah menyesuaikan bahkan sebelum aku udah di Bandung gitu kan. Jadinya untuk culture shock sendiri nggak terlalu banyak sih. Kecuali nih aku ngenalin diri saya nih dari Medan, baru deh orang skeptis gitu. Ini pasti galak gitu. Iya. Ini pasti udah mulai jaga jarak. Orang Medan deh gitu ya. Gitu. Paling itu sih, itu yang bikin aku bingung karena kalau di Medan sendiri kita nggak kayak gitu. Mau lu dari mana juga ya udah. Iya, tapi kan kalau yang gua tahu ya, kalau di Medan kan kalau orang ngomong biasanya kayak ngomong orang berantem ya nggak sih? Bener kayak gitu? Bener. Saya ada cerita, itu anaknya tentor saya, dia dari Bogor pindah ke Medan kan karena orang tuanya dapat dinas di Medan. Nah karena mungkin budaya ya dari Jawa tuh dibawain ini makanan gitu untuk tetangganya. Jadi si anak ini ngotot-ngotot, ibu punten ini ada makanan gitu. Sama ibu di dalam nggak ada orangnya, nggak usah kasih makanan gitu katanya. Jadi tuh si tentornya cerita ke saya kayak, kok orang Medan begini. Gue berarti mau ngasih makanan gitu. Gue kan baik ya niatnya mau ngasih makanan, kenapa gue diusir gitu. Terus aku cuma bisa bilang enggak, mungkin lagi sensi, kita nggak kayak gitu. Ya memang kadang ada sih yang sebagian kayak gitu, tapi ya nggak semuanya juga kayak gitu. Nah, gue pengen nanya nih sama kalian nih, apa tips kalian buat teman-teman kalian nih, calon-calon anak rantau nih, entah dari Sumatera, entah dari Kalimantan, entah dari wilayah timur yang mau ngekos di Bandung nih, kira-kira apa tips buat kalian buat mereka? Dari dulu ya. Dari aku dulu ya. Kalau dari aku harus nguatin hati. Nguatin hati? Kenapa merantau itu untuk belajar, untuk kuliah. Jadi tuh harus kuat gitu pendiriannya, jangan jadi emang merantau nggak boleh dapet cewek juga, dapet cowok gitu, ini? Bukan gitu maksudnya, cuma karena gini, banyak kejadian di mana orang ngerasa ngerantau akhirnya bebas. Ngerantau akhirnya gue bisa suka-suka. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang mengingatkan. Nah jangan sampai kayak gitu. Kita ngerantau kita sendiri, yang harus mengingatkan kita ya diri kita sendiri, yang harus negur diri kita ya diri kita sendiri. Jadi tuh yang pertama kali yang disiapin kalau mau merantau adalah prinsipnya dulu. Harus kuat. Tuh, harus guys, kuat. dengerin prinsip. Lo ngekos bukan buat bebas gitu ya? Bukan buat main-main doang gitu. Karena kan banyak ya dari daerah tuh mungkin terkejut ketika ke kota besar. Jadinya udah nggak ketolong aja. Masuk ke circle yang salah. Masuk ke lembah hitam gitu. Lembah hitam, lingkaran setan. Itu banyak kejadian kayak gitu. Jangan sampai terjadi di kita kan. Kasihan. Terus buat khusus nih buat teman-teman yang pengen kuliah di Bandung, apa yang kira-kira
Kalau mau ke Telkom bawa sunscreen, panas banget. Itu di blog ya karena perlu gitu. Itu yang pentingnya. Enggak, kalau serius ya mental aja, mungkin lingkungannya beda. Yang pasti lingkungannya beda. Kehidupan kuliah menurut aku di mana aja sama, kita harus. Tapi kan orang Bandung ramah-ramah lah ya. Ramah-ramah. Orang Bandung ramah-ramah guys. Jadi jangan takut kalau buat mau ngerantau ke Bandung. Oh gitu. Dari lu apa? Kalau gua sendiri sih kayak jangan terlalu bergantung sama orang. Kayak gue banyak banget nemuin di Twitter tuh ya, kayak gimana sih caranya biar dapet teman dekat, gimana sih caranya biar ini sama teman gitu ya. Sebenarnya kalau mau teman dekat itu nanti bakal datang sendirinya gitu loh. Karena waktu semester awal-awal tuh emang agak susah untuk mencari teman, apalagi seperjuangan kayak gitu. Nanti baru semester 4, 5 tuh baru ketahuan teman-teman yang mana. Jangan bergantung sama orang, apapun itu ceritanya gitu ya. Kalau misalkan lu sakit, oke lah lu punya teman cerita gitu. Gue sakit nih, gimana nih, gue mau temen ke dokter atau gimana, oke lah. Tapi kalau misalkan ada permasalahan pribadi atau apa tuh jangan terlalu percaya sama orang. Karena itu balik lagi kadang kayaknya yang pengalaman pribadi nih dia pernah ditikung kayaknya nih, kalau kesannya gini kayaknya pernah ditikung orang nih kayaknya. Jadi kalau misalkan lu terlalu percaya sama orang, nanti malahan diceritain, sakit hati kayak merasa dia hianatin. Padahal ya salah lu sendiri juga cerita ke orang masalah lu. Jangan terlalu bergantung lah sama orang. Andelin diri sendiri aja. Oke, tips yang lebih spesifik buat orang yang pengen ngerantau ke Bandung atau ngekos di Bandung deh. Ada nggak? Poya-poya boleh tapi inget. Oh, poya tapi boleh ingat. Harus ingat kalau misalkan lu kuliah, ingatnya kuliah. Sisanya bonus. Oh, oke. Dengerin ya. Karena di Bandung banyak tempat poya-poya tuh. Kok dengerin kok. Ini Riko ini sering poya-poya. Ketua angkatan kita nih. Karena gini, kalau misalkan orang-orang tuh kebiasaan ya tadi di Gama dulu kan orang daerah. Ya nggak semua orang daerah sih. Orang yang kebiasaannya dikekang di rumah, nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau sekali dapat kebebasan, mereka semau-mau semena-mena. Jadi kalau misalkan lu ngerantau atau apa tuh lu tahu diri aja gitu loh. Lu dikasih uang sekian sama orang tua, mereka percaya sama lu bisa manage itu. Ya udah digunain sebaik-baiknya, jangan digunain untuk hal yang jelek-jelek. Terus lagi kalau misalkan untuk pacar atau segala itu bonus aja. Pacar tuh bukan tujuan utama tapi bonus tapi urutan kedua soalnya. Nah, gue pernah lihat baca-baca ya meme gitu soal anak kosan. Bener nggak sih anak kosan tuh kalau bulan di awal bulan itu makannya enak ya kan, nanti pertengahan bulan makannya mie gitu kan, nanti akhir bulan makannya promah doang. Itu kalian pernah ngalamin nggak sih kayak gitu kan? Saya kayak dari awal sampai habis mie terus. Mie terus ya. Pantesan badannya kecil banget. Karena kan ya gue pernah punya temen juga yang ngekos gitu, dia kalau pagi ya sarapannya nasi kuning katanya gitu kan, kalau siang mulai makannya mie gitu, malamnya pakai promah gitu. Dan pernah ngalamin sengirit itu nggak sih anak kosan? Pernah sih. Gue pernah. Karena kalau awal-awal tuh bukan makan enak sih, kayak mikir lagi nanti akhir bulan gue takutnya nggak bisa makan gitu. Akhirnya hemat-hemat di awal, baru di akhir aja poya-poya. Poya-poya, penting ada di sisa baru poya-poya gitu. Sisanya lah gitu. Lu pernah ngerasa nyesel nggak sih? Pernah ngerasa nyesel nggak sih? Gue kalau di Bandung, ngekos di Bandung gue nyesel banget, pernah nggak sih? Waktu awal ya? Atau awal-awal ya? Lu pernah nyesel? Kenapa lo pernah nyesel? Apa yang lu seselin maksudnya? Nggak sesuai ekspektasi sih Bang, karena di kepala ini Bandung tuh dingin. Begitu sampai Telkom, ini simulasi masuk neraka. Masalahnya lu Bandung bagian mana? Nggak semua Bandung dingin juga kan? Sedih banget itu waktu baru-baru panas. Aku tuh disiapin banyak selimut, karena kan nggak bisa dingin. Sampai sini panas. Karena bayangannya Bandungnya dingin. Ya. Sampai di kamar asrama itu, masya Allah panas banget. Selimut buat apa ini gitu? Itu yang bikin kayak nggak nyaman nih, panas banget. Kenapa panas banget sih gitu? Ya. Lo pernah merasa nyesel nggak? Gue nyeselnya tuh kayak awal-awal aja sih, kayak ini jurusan apa sih? Ini jurusan apa sih? Memang baru sekarang tuh baru suka sama jurusannya itu, baru tahu gitu jurusannya apa. Awal tuh kayak ini jurusan kayak apa sih? Gitu. Lingkungannya kok gini amat sih gitu loh, kayak masih culture shock gitu. Cuman ya udah jalanin aja, paling nanti baru kerasa enaknya.
Nah itu guys seluk-beluk anak rantau yang ngekos di Bandung. Tapi so far kalian aman kan di Bandung kan? Alhamdulillah amannya. Bandung tuh tempat paling nyaman katanya buat semua orang bermukim di sini kan. Kalau kalian pernah mampir ke Asia Afrika kan, pernah ada tulisan kan, Bandung itu dibuat ketika Tuhan sedang tersenyum. Nah itu kenapa. Jadi jangan takut buat kalian anak rantau dari manapun yang pengen kuliah di Bandung. Selama kalian gak bikin ulah juga di Bandung ya. Oke, harus selalu ingat benar kuliah yang benar, harus selalu ingat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Oke, thank you udah nonton video gua. Jangan lupa buat subscribe, share dan komen channel Hardike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.